Tahukah kamu sejarah mengenai wajib militer? Berbeda dengan tentara reguler yang menganggap kehidupan militer sebagai karir. Wajib militer adalah warga biasa yang diwajibkan untuk masuk dinas militer oleh negaranya. Atau demikian, definisi dari KBBI yang menyatakan wajib militer adalah kewajiban masuk dinas militer bagi setiap warga negara apabila diperlukan oleh negaranya. Pada dasarnya, wajib militer bukanlah hal yang baru bagi peradaban manusia. Sejak zaman dahulu, berbagai bangsa di dunia seperti Mesir, Cina, dan lainnya pernah menerapkannya secara massal. Diberlakukannya wajib militer tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti adanya ancaman perang dari bangsa maupun negara lain, kurangnya jumlah tentara reguler, mempertahankan tanah atau harta kepemilikan. Hal ini berpengaruh pada kebijakan para penguasa yang mulai mewajib militerkan warganya, sehingga jumlah tentaranya pun ikut meningkat. Selain itu, wajib militer juga sering kali digunakan oleh kerajaan-kerajaan besar sebagai salah satu bentuk dari pembayaran pajak atau pajak darah. Dalam prakteknya, seringkali tentara wajib militer yang jumlahnya lebih besar dapat dikalahkan oleh tentara reguler yang jumlahnya lebih kecil, namun lebih terlatih dan berpengalaman. Namun, itu semua mulai berubah sejak terjadinya Revolusi Prancis. Revolusi Prancis melibatkan masyarakat dalam jumlah besar yang berjuang untuk menggulingkan monarki absolut dan menggantikannya dengan sistem republik. Runtuhnya monarki Prancis membuat negara-negara monarki di sekitarnya mengirimkan pasukan untuk menghancurkan ancaman dari kaum revolusioner. Untuk mempertahankan revolusi dari musuh eksternal, maka para pemimpin revolusi memperkenalkan konsep levy and masse. Levy and masse atau mass levy merupakan konsep wajib militer secara nasional atau universal, di mana setiap elemen dari masyarakat harus berkontribusi untuk kepentingan perang. Pria dalam rentan umur 18 hingga 25 tahun, khususnya yang belum menikah, menjadi tentara, sedangkan sisanya harus mendukung kepentingan perang tersebut dengan membuat senjata, pakaian dan seragam perang, maupun keperluan logistik militer lainnya. Hal ini membuat Prancis dalam waktu singkat mampu memiliki kekuatan militer dalam jumlah besar yang menandingi kekuatan Eropa lainnya. Melalui kepemimpinan dari Napoleon dan pelatihan yang cukup, Prancis mampu mengalahkan berbagai pasukan koalisi dan memenangkan peperangan demi peperangan di Eropa. Inilah yang membuat Prancis seringkali dianggap sebagai negara pertama yang menerapkan konsep wajib militer universal secara modern. Sekalipun pada akhirnya Napoleon harus kalah, namun perubahan signifikan yang terjadi melalui penggunaan wajib militer universal mulai diadopsi oleh berbagai negara di Eropa. Konsep wajib militer ini akan terus dikembangkan dan menjadi dasar dari perang total. Wajib militer universal akan terus digunakan dalam berbagai peperangan, termasuk dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan perang-perang selanjutnya. Industrialisasi dan penggunaan wajib militer universal merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi dalam menyebabkan tingginya jumlah korban dalam berbagai peperangan. Dalam perkembangannya, konsep wajib militer menjadi sangat bervariasi, mulai dari rentan umur, gender, jangka waktu, hingga berbagai manfaat yang diterima oleh mereka yang pernah mengikutinya. Saat ini, banyak negara yang masih menerapkan dan mempromosikan wajib militer. Negara-negara ini beralasan bahwa konsep wajib militer berdampak positif bagi warganya, bahkan setelah mereka selesai dari masa wajib militer dan kembali ke kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, tidak sedikit negara yang mulai memutuskan untuk meninggalkan konsep wajib militer, baik karena alasan keamanan yang sudah terjamin, perekonomian, maupun alasan-alasan lainnya. Negara Prancis sendiri misalnya, setelah berakhirnya Perang Dingin, memutuskan untuk menghentikan sistem wajib militernya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan diberlakukannya sistem wajib militer di Indonesia?
Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.